Ayo adik-adik, tutup matanya. Kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau beribadah lagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa sehat, kalau kami bisa ibadah lagi, kalau ada internet Tuhan di dalam rumah kami, Kau yang perlancar internet hari ini supaya kami bisa menikmati ibadah hari ini, karena Tuhan baik sama kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ibadah hari ini dengan penuh antusias di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik sama-sama bilang amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau yel-yel dulu ya. Adik-adik, Kiki, Kimo, kita mau yel-yel dulu. Tapi sebelum dipimpin sama kakak, kita mau dipimpin sama teman kita yang satu ini dulu. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Oke, sekarang sekali lagi dengan semangat. Yang belum berdiri bangkit, berdiri dulu. Oke, siap-siap ya adik-adik Kiki, adik Kimo. Lancarin dulu kakinya, ya, yang pegel-pegel kakinya. Ya, kita siap-siap dari bawah, oke? Yuk, kita hitung ya. Pakai bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Yeay. Nah ya kakak-kakak, kita juga jangan mau kalah. Sebelum dipimpin sama kakak, kita akan dipimpin dulu sama teman kita yang satu ini. Agent Aerogration, hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat, yes. Agent siap, gerak. Oke, sekali lagi ya buat agentnya ya. Adik-adik Kiki, Kimonya juga boleh ikutan, tapi dengan sikap sempurna. Sekali lagi. Oke, siap-siap. Agent siap. Gerak. Agent Aerogration, hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat, yes. Oh, kalian semua anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat, kita mau deklarasi dulu anak-anak hebat. Dan kita akan dipimpin dulu sama teman kita. Makasih Kak. Halo teman-teman, namaku Yemima. Aku akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk kita sama-sama katakan teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kita semua adalah anak-anak hebat, teman-teman. Wah, kalian hebat-hebat semua. Sekarang anak-anak hebat, kita mau sekali lagi dengan penuh semangat deklarasi anak-anak hebat. Oke, are you ready? Siap ya? 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sangat luar biasa anak-anak hebat, sama-sama kita senang.
Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan pujian adik-adik ya. Kita naikkan satu buah pujian. Tuhan, ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar setiap isi hati-Mu Tuhan. isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan Tuhan hati yang mau ditanamkan oleh benih firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat untuk mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kakak kami Tuhan yang akan membagikan
firman Tuhan, Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang Dia berikan Tuhan akan bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam diri setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan setiap firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo, shalom adik-adik. Wah, apa kabar nih? Pasti semuanya luar biasa kan? Yang luar biasa sama-sama bilang luar biasa. Luar biasa. Nah, hari ini kakak mau lanjutin nih kisah kalau yang bulan-bulan lalu mungkin ya adik-adik masih ingat kita bahas tentang apa adik-adik? Tentang Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus disalib, lalu dia nggak cuma disalib adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Wah, Tuhan Yesus sampai bangkit. Dan nggak cuma itu, setelah itu Tuhan Yesus dia bertemu dengan murid-muridnya. Ayo, ada yang ingat nggak adik-adik siapa aja murid-muridnya? Ya, dia ketemu Thomas, ketemu Petrus. Lalu Tuhan Yesus juga bertemu dengan 2 murid yang mau jalan ke Emmaus. Nah, hari ini Kak Jati mau lanjutin nih tentang setelah Tuhan Yesus bertemu murid-muridnya, saatnya Tuhan Yesus akan terangkat ke surga adik-adik. Wah, semuanya sedih, termasuk murid-muridnya. Coba kira-kira adik-adik sedih nggak nih kalau udah deket banget sama seseorang, tiba-tiba seseorang itu harus pergi? Pasti sedih adik-adik ya. Nah, perasaan itu juga yang dimiliki sama murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang gini adik-adik, kalau nanti adik-adik baca ya di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus bilang gini, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sama-sama bilang adik-adik, penolong. Penolong. Nah, ternyata Tuhan Yesus kasih sama kita semua penolong nih. Siapa penolongnya? Bukan Ultraman, wah ya, bukan juga Superman atau Kapten Amerika, tapi penolongnya adalah Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus kasih penolong, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita adik-adik, untuk menemani kita supaya kita nggak sendirian. Jadi ada satu pribadi nih yang hari ini Kak Jati mau bagikan buat adik-adik semua, mau kasih tahu buat adik-adik semua, yaitu nama pribadinya adalah Roh Kudus. Nah, mungkin di sini adik-adik ada yang bingung, Roh Kudus siapa ya? Saya kok suka dengar ada yang namanya Allah Bapa, ada yang namanya Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, ada juga Allah Roh Kudus. Kok 3 ya? Kok Tuhannya orang Kristen 3? Mungkin adik-adik yang pernah bingung gitu, atau mungkin ada yang pernah diejek gitu. Ah, Tuhan kamu mah 3, harusnya 1 dong. Kan Tuhan cuma 1, kenapa 3? Kenapa habis Tuhan Yesus pergi harus ada Allah lagi, yaitu Allah Roh Kudus? Nah, supaya lebih gampang, biar adik-adik ngerti, kakak mau coba bantu jelasin ya. Nah, kakak jelasin pakai ini nih adik-adik. Adik-adik tahu apa ini? Apa adik-adik? Telur. Ah, telur apa adik-adik? Ayam. Ayam apa adik-adik? Enggak ya, ayam kampung enggak. Telur ayam. Wah, kakak mau jelasin nih. Nih kakak punya telur ayamnya berapa ini? 1. Ya. Kakak coba kupas Siapa yang suka makan telur? Wah, adik-adik semua suka ya. Wah, kakak coba nih. Dikupas telurnya. Wah, dikupas telurnya. Ada yang jadi lapar? Enggak ya? Nah, ini apa adik-adik namanya? Kulit telur. Nah, lalu yang di dalamnya apa? Putih telur. Ternyata di dalam putih telur ada apa? Kuning telur. Wah, kok 3 ya? Ada apa? Ada kulit telur, ada putih telur, ada juga kuning telur. Tapi telurnya ada berapa tadi? Ada 1.
satu, tapi di dalam satu telur itu ada apa? Ada kulit, ada putihnya, dan ada kuning telur. Demikian juga dengan Allah, demikian juga dengan Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi tapi jadi satu kesatuan. Allah Bapa, Dia yang menciptakan bumi. Allah Anak yang menebus dosa kita, dan Allah Roh Kudus yang menemani kita jadi penolong buat kita. Wah, jadi bukan 3 tapi satu dalam satu kesatuan. Itulah Roh Kudus. Nah, biar lebih jelas lagi, kakak mau pakai perumpamaan satu lagi nih adik-adik ya. Nah, ini apa adik-adik? Balon. Pintar ya, balon ya. Nah, pada waktu kalau adik-adik ingat di Kejadian 1, Allah menciptakan manusia pertama. Siapa manusia pertama? Adam, bukan Asep ya. Adam, ini ya. Adam manusia pertama. Dan Tuhan bilang waktu Tuhan ciptakan Adam dari debu dan tanah, Tuhan menghembusi dengan roh. Ya kan, ditiup tuh. Itulah yang namanya Roh Kudus. Kakak perumpamain kayak balon ini. Inilah Roh Kudus. Wah, Roh Kudus ada di dalam dirinya Adam. Wah, ada roh, ada kehidupan adik-adik. Tapi Kejadian 3 bilang apa? Manusia jatuh dalam dosa. Tuhan bilang semua pohon dalam tempat ini boleh kamu makan kecuali pohonnya di tengah. Tapi Adam dan Hawa, enggak. Dia coba, lalu mereka jatuh dalam dosa adik-adik. Apa akibatnya? Firman Tuhan bilang mereka kehilangan kemuliaan Allah. Roh itu pergi. Ini keadaannya. Adamnya masih ada, tapi roh Allahnya sudah nggak ada. Roh Kudusnya udah nggak ada. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Demikian juga ketika setiap manusia lahir, mereka lahir dalam keadaan seperti ini. Balonnya kempes, tidak ada rohnya. Kita ada tubuhnya, tapi Roh Kudus dalam hidup kita nggak ada. Lalu gimana supaya ada Roh Kudusnya? Kita perlu menerima Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati dan Dia naik ke atas surga, Dia bilang, aku akan memberikan penolong. Artinya, aku akan memberikan kembali Roh Kudus. Aku akan memberikan kembali Roh Allah. Caranya gimana adik-adik? Kita percaya. Jadi setiap adik-adik di rumah, kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, lahir baru, menerima Tuhan Yesus dalam hati, firman Tuhan bilang akan ada lagi Roh Kudusnya. Nah, sekarang keadaan adik-adik kayak gini lagi nih. Ya, ada Roh Kudusnya. Kenapa? Karena tadi Tuhan Yesus sudah mati dan Dia naik ke surga. Dia janji Roh Kudusnya turun buat setiap orang yang percaya. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Adik-adik boleh angkat tangan semua. Wow, adik-adik yang percaya pada Tuhan Yesus, adik-adik menerima Roh Kudus. Nih, ada Roh Kudusnya. Jadi nggak kayak Adam tadi yang kempes, tapi ada Roh Kudus yang akan apa? Menemani adik-adik semua. Kakak kempesin lagi ya. Nah, tapi mungkin di sini adik-adik, Kak, ada Roh Kudusnya? Mana? Nggak ada. Aku lihat nggak ada nih. Nggak kelihatan Roh Kudusnya. Mana Roh Kudusnya? Nah, biar lebih jelas, kakak punya satu simulasi lagi. Aduh, banyak simulasinya ya adik-adik ya. Nah, apa yang adik-adik lihat ini sekarang? Apa adik-adik? Balon, ya balon. Gambar apa ini? Astronot. Benar, lihat astronot. Sekali lagi kakak tanya, apa yang adik-adik lihat? Apa? Astronot? Bukan. Adik-adik tidak melihat astronot. Yang adik-adik lihat apa? Baju
astronot. Tapi adik-adik percaya nggak di dalam astronot ini, dalam baju astronot ini ada astronotnya? Percaya. Tapi adik-adik nggak bisa lihat astronotnya. Tapi ada nggak di dalamnya? Ada. Tapi yang adik-adik lihat cuma baju astronotnya. Tapi kalau di dalam baju astronot ini nggak ada astronot, kira-kira si baju astronot bisa jalan-jalan nggak? Nggak bisa ya. Dia cuma baju yang tergeletak gitu aja. Tapi begitu ada astronotnya masuk, nah astronotnya nggak kelihatan. Yang kelihatan baju astronotnya, tapi dia bisa berjalan, dia bisa terbang mungkin di angkasa, dia bisa lakukan banyak hal. Kenapa? Karena ada astronot yang masuk ke dalam baju astronot, adik-adik. Sama seperti hidup kita. Dilihat sekarang di dalam diri kakak, adik-adik ada yang bisa lihat Roh Kudus nggak dalam diri kakak? Nggak ada ya, mana Roh Kudusnya? Yang adik-adik lihat apa? Kajati. Tapi di dalam diri Kajati ada Roh Kudus. Buat apa? Roh Kudus yang memampukan Kajati untuk bisa lakukan banyak hal. Firman Tuhan bilang gini, Tuhan akan memberikan penolong supaya kita dapat juga hidup dalam kebenaran. Nah, ayo adik-adik, kakak undang kita sama-sama semua kita buka Alkitab ya. Kita lihat apa sih fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kita mau sama-sama lihat dari Yohanes 16 ayat 13a. Yuk adik-adik yang di rumah bisa ambil Alkitabnya, minta mami papinya untuk cariin ayatnya. Sama-sama kita mau baca ya, Yohanes 16 ayat 13a. Oke, 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi ya, kakak bacain ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa Roh kebenaran? Yaitu Roh Kudus yang tadi itu adik-adik ya. Yang kayak balon tadi, yang ditiup jadi ada dalam hidup kita, selalu menemani kita. Yang kayak tadi astronot tadi ada di dalam hidup kita, bikin kita bisa banyak bergerak, bisa lakukan banyak hal karena ada Roh Kudus. Dan firman Tuhan, adik-adik bilang apa? Roh Kudus itu Roh kebenaran. Dia akan memimpin kita semua, mimpin adik-adik, mimpin Kajati untuk melakukan kebenaran. Apa artinya melakukan kebenaran? Yaitu melakukan firman Tuhan, adik-adik. Coba kakak tanya sekarang, menurut adik-adik, lakukan firman Tuhan itu susah atau gampang sih adik-adik? Wah, mungkin ada yang bilang susah ya. Susah kak, aku tuh pingin berhenti ngejek kok susah gitu ya. Setiap lihat ada orang yang gendut dikit pasti langsung pingin diejek gitu ya. Dasar kalung beras gitu. Atau misalnya dasar gajah buntet. Aduh apa gitu. Pinginnya nggak ngejek kak, tapi langsung ini susah nahannya. Nah, firman Tuhan bilang kita perlu Roh Kudus. Adik-adik bisa minta ke Roh Kudus, tolong saya supaya saya nggak ngejek lagi. Atau mungkin adik-adik di sini suka marah, suka ngebantah sama orang tua. Kalau disuruh dibilangin sama orang tuanya, misalnya, Koko, Cici, beresin kamarnya. Nggak mau, apa sih nyuruh-nyuruh mama ini, mama aja. Wah, kita ngebantah. Disuruh misalnya belajar, marah-marah. Padahal mungkin adik-adik nggak mau marah-marah. Nah, minta tolong adik-adik sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong supaya saya bisa sabar, supaya saya nggak marah-marah. Ya. Nanti firman Tuhan bilang Roh Kudus akan memimpin adik-adik semua dalam kebenaran. Nanti tiba-tiba adik-adik bisa sabar. Ya, kakak pun sama seperti itu. Dulu juga kakak suka marah-marah, suka kesel, suka iri sama orang lain. Tapi waktu kakak minta tolong sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong mampukan saya untuk nggak kesel sama orang, untuk nggak iri sama orang lain. Nanti begitu saya mau mulai marah, mulai iri sama orang lain, tiba-tiba dalam hati ini suka ada suara sabar, mengucap syukur. Nah, itu tuh suara dari Roh Kudus adik-adik. Jadi dahsyat ya Roh Kudus ya. Jadi adik-adik
Jangan sedih, jangan takut. Hari ini kita belajar bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong adik-adik untuk dapat melakukan firman Tuhan. Adik-adik nggak sendiri, adik-adik punya penolong yaitu Roh Kudus. Oke, Tuhan berkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita main game. Siapa yang suka main game? Wah, pada suka semua ya. Game kali ini seru dan menantang banget. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah satu buah bola, ya, satu buah sedotan, juga satu buah kotak atau ember buat jadi gawangnya. Nanti kita mau main bola, kita menggiring bola sampai ke gawang, sampai ke finish. Caranya bukan ditendang, bukan juga dilempar, tapi kita mau tiup pakai sedotan. Oke? Caranya begini ya. Kalian tentuin mulainya di mana. Misalnya Kak Tata taruh bolanya di sini. Ya. Nanti kalian tiup, bola ini harus sampai ke tujuan, sampai ke finishnya. Contohin ya. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalian bisa coba bareng sama papa, sama mama, sama dede, sama cici, sama koko, ya, sama semua saudara-saudara. Siapa yang paling cepat bisa masukin bola ke tempat finishnya? Kakak mau coba sekali lagi sambil kalian main di rumah ya. Selamat mencoba. Akhirnya masuk. Nah, seperti itu permainannya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sama seperti game hari ini. Tadi kita menggiring bola pakai sedotan yang ditiup, udaranya membuat bola tergiring sampai ke finishnya. Tadi ingat Kak Jati bilang apa? Roh Kudus itu dilambangkan, diibaratkan seperti nafas, seperti udara. Nah, Roh Kudus juga akan mendorong kita. Dia akan memimpin kita untuk melakukan firman Tuhan sampai kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Yang tadinya mungkin adik-adik ada yang malas, tapi berkat Roh Kudus menolong kita supaya jadi anak-anak Tuhan yang rajin. Terus waktu kita apa misalnya sulit mengampuni, Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengampuni. Adik-adik mungkin yang tadinya suka marah-marah juga, sama suka ngomel-ngomel ke orang tuanya. Nah, Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa jadi lembut, jadi sopan sama orang tua. Begitu ya. Selamat mencoba di rumah ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya gampang kok. Tapi sebelum kita dengerin ayat hafalan hari ini, kita mau dengerin dulu presentasi ayat hafalan minggu lalu dari teman-teman kita yang satu ini ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini ada di Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a. Bunyinya gini ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, ke dalam seluruh kebenaran. Bisa ya? Sekali lagi ya, pelan-pelan. Ikutin kakak ya. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, ke dalam seluruh kebenaran.
ke dalam seluruh kebenaran. Wah, keren, jago. Ya, betul seperti itu. Sekali lagi, bareng-bareng ya, kita lebih cepat sedikit. Oke? 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Terakhir, sekali lagi, lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Mantap! Adik-adik pasti bisa ngapalinnya, dan kalau sudah bisa, share ke grup orang tua ya. Nah, arti atau makna dari ayat hafalan hari ini adalah Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya, dan Dia memampukan kita, Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kalau ada adik-adik yang belum bisa melakukan kebenaran, belum bisa melakukan firman Tuhan, minta tolong sama Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah penolong kita. Dia akan menolong kita untuk melakukan kebenaran. Nah, adik-adik, hari ini ibadahnya sudah selesai ya. Tadi kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama dengarkan firman. Kita juga sudah main games. Dan hari ini kakak mau undang kita sama-sama berdoa yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau karena Engkau adalah pribadi adalah pribadi yang selalu menolong kami yang selalu menolong kami untuk dapat untuk dapat melakukan kebenaran. melakukan kebenaran. Ajar kami Roh Kudus Ajar kami Roh Kudus untuk selalu taat untuk selalu taat kepada Engkau. kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, saat ini semuanya angkat kedua tangannya, kita akan terima berkat Tuhan. Saat ini adik-adik, terimalah berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat kasih setia Tuhan memenuhi hatimu. Engkau jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang lembut, anak-anak yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saat ini kau yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita kreativitas. Kita mau membuat kreativitas tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, alat-alat yang kalian butuhkan, kalian di kurikulum udah mendapatkan print-printan nih. Ini tinggal kalian print terus digunting. Kalau yang nggak punya printer, boleh digambar ya. Ntar dikirim juga tuh kan gambarnya, ditiruin aja. Terus gunting, lem, dan juga pensil warna. Yuk, sekarang kita mulai membuat. Nah, ini kakak sudah selesai menggunting bahannya ya. Sekarang sebelum adik-adik tempel-tempel, kita warnain dulu terlebih dahulu. Ini kan bagian awan, matahari, dan Tuhan Yesus. Kalian boleh warnai sesuka hati kalian. Nah, ini sekarang kakak sudah selesai mewarnainya. Nah, pertama-tama yang harus kita lem ini awan-awan ini yang 4 biji. Gimana cara ngelemnya? Pertama-tama kalian gunting dulu ini per kotak-kotak ini, digunting semua nih satu-satu. Kenapa digunting? Karena ini bentuknya bulat, jadi kalian harus ada sisa ujungnya ini untuk menempel. Kalian lakukan ke semua 4 awan ini ya. Nah, setelah selesai semua digunting,
Ini kalian lipat sesuai garis lingkaran ini ya. Nah, setelah dilipat seperti ini, belakangnya kalian lem. Nih, kalian lem di bagian kotak-kotak ini. Nah, kalian tempel di sini. Nah, adik-adik, setelah kita tempel satu sisi ini, nih di awan keduanya, jangan lupa kalian kasih jeda kira-kira 1 cm untuk nanti kita masukkan Tuhan Yesusnya ya. Jadi Tuhan Yesusnya bisa ditarik, bisa jalan gitu. Nanti setelah kalian tempel yang kedua ini, nah ini kalian boleh tempel yang ketiga. Dan yang keempatnya nanti di sini ya. Silahkan kalian tempel dulu. Nah, ini kakak sudah selesai menempel awan-awannya. Sekarang kalian siapkan kertas yang bentuk hati. Kalian boleh tulis ayat hafalan hari ini. Masih ingat kan? Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, nah, kalian boleh warnain juga hatinya ya, pakai pensil warna. Warna apa ya? Warna pink deh. Nah, setelah kalian siapkan ini gambar Tuhan Yesus dan gambar hatinya, kalian siapkan sebuah ini kertas panjang kira-kira ukuran 1 cm. Nah, ini kan Tuhan Yesusnya. Ini sebelumnya kalian lem dulu ya di belakangnya. Lalu kalian tempel. Nah, diberi jarak sedikit tempel hatinya. Nah, di dekat matahari sini, kira-kira kalian cutter sebesar ukuran kertas ini. Nah, setelah kalian ada lubang nih di kertasnya, kalian selipkan. Tuhan Yesusnya juga tangannya diselipin ya ke dalam awan-awan. Ini Tuhan Yesusnya bisa ditarik. Tuh, bisa ditarik. Udah selesai. Nah, ini kreativitas kita sudah jadi ya adik-adik ya. Kalian harus ingat
akan firman Tuhan hari ini yang Kak Jati sampaikan tadi, bahwa kita udah diberikan Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Apapun yang kalian lakukan, jangan lupa minta pimpinannya Roh Kudus biar kalian bisa melakukan apapun yang baik, apapun yang Tuhan suruh dalam diri kalian. Sekarang kita mau lihat kreativitas yang kalian buat minggu lalu. Yuk kita lihat.